Diceritakan sejarahnya Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnadnya Al-Firdaus. Qala Rasul dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah, dzikrul maut minas sadaqah, dzikrul qubur yuqarribukum minal jannah. Kata Nabi Muhammad, mengingat para nabi, menyebut para nabi, menyebut para rasul, mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu adalah ibadah. Kamu duduk di sini, diceritakan sejarah Nabi, bagaimana ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, qanaahnya Nabi Muhammad SAW. Maka kamu pulang dari sini, bawa amalnya Nabi Muhammad di rumah tangga kamu, di kehidupan kamu, dalam kepribadian kamu, di masyarakatnya kamu. Jadikan rumah tangga kamu rumah tangga Nabi Muhammad. Jadikan kamu punya kampung-kampung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ikuti para ulama, ikuti para aslafun salih, ikuti orang-orang saleh, ikuti terus para habaib, para kiai, karena beliau-beliau adalah pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, permata. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, taqwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah, syauq, raja, dan lain-lainnya, yang dimana itu dibawa oleh para ulama. Maka jangan kamu jauh dari ulama, jangan kamu jauh dari orang-orang saleh. Ikuti mereka, cintai mereka, agungkan mereka. Akrimul ulama fa innahum indallahil qurama. Muliakan para ulama, agungkan para ulama, karena beliau-beliau golongan yang mulia, golongan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian selalu duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang saleh. Saudara-saudara, siapa para ulama? Siapa orang-orang saleh? Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Halwal Haddad, beliau mengatakan, hum ibadun kiramun atharallaha rabbahum fa'atharahum. Mereka orang-orang saleh, mereka adalah hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang agung, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba-hamba yang dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, penuh dengan rasa takut kepada Allah. Hati mereka bersih dari dunia, bersih dari harta, bersih dari pangkat, bersih dari jabatan. Mereka hamba-hamba yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, dan Allah mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Mereka hamba-hamba yang mengedepankan Allah di atas segala-galanya, dan Allah mengedepankan mereka di atas segala-galanya. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusnikul khairin wa ni'matin. Dengan sebab keberadaan mereka, dengan sebab adanya para ulama di tengah-tengah kalian, Allah angkat bala, Allah angkat musibah, Allah angkat azab, Allah angkat bencana, Allah kasih kamu kenikmatan, Allah kasih kamu kebahagiaan, Allah kasih kamu nikmat, Allah kasih kamu rezeki, Allah kasih kamu anugerah, Allah kasih kamu segala macam kebaikan dengan sebab keberadaan beliau-beliau di tengah-tengah kalian. Walau lahumu bainal anami laduk dekat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena keberadaan orang-orang soleh, kalau bukan karena keberadaan para ulama di tengah-tengah kalian, sudah Allah hancurkan itu gunung, Allah terbangkan itu gunung, Allah runtuhkan langit. Ini bumi sudah muak, bumi muak diinjak sama orang-orang kayak kita, saudara-saudara. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, Allah hancurkan ini bumi, Allah terbangkan gunung, Allah runtuhkan langit. Karena terlalu banyak perbuatan dosa, terlalu banyak maksiat, terlalu banyak mungkarat, terlalu banyak dhalalat, terlalu banyak sayyiat, terlalu banyak mukhalafat, terlalu banyak kesesatan, perbuatan dosa, maksiat, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, sudah Allah hancurkan ini dunia. Oleh karena itu beruntung di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang soleh, masih banyak para ulama, sehingga dengan keberadaan beliau-beliau langit masih menurunkan hujan. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, saudara-saudara. Beliau-beliau adalah golongan yang dimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, katakanlah, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang jahil? Apakah sama orang-orang yang mengenal dengan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Maksudnya apa? Artinya apa? La yastawuna abada, la fid dunya wala fil akhirah. Tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama, di akhirat pun tidak akan pernah sama, saudara-saudara. Orang alim dan kita orang awam nggak sama. Orang alim dan pejabat nggak sama. Ulama sama pejabat nggak sama. Jangan kamu samain ulama sama pejabat, tidak sama. La yastawuna abada,
tidak akan pernah sama, saudara-saudara. Kedudukan para ulama, kemuliaan para ulama, keagungan beliau-beliau jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ulama, kamu tahu ada santri yang kecil yang ngafalin Zubat, ngafalin Alfiyah, yang belajar ilmu agama. Ini santri yang kecil tadi, kalau mau dibandingkan dengan seorang presiden yang goblok, seorang presiden yang bodoh, seorang presiden yang buta Al-Quran, seorang presiden yang kalau baca la kawala kata billah, seorang presiden kalau mau dibandingkan dengan seorang santri kecil yang paham ilmu agama, santri itu masih lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah sama, la yastawuna abada, tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama, di akhirat pun tidak sama, saudara-saudara. Oleh karena itu ikuti beliau-beliau, muliakan beliau-beliau, agungkan beliau-beliau. Jangan kamu jauh dari mereka-mereka.